Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Rofik selaku dosen mengampu mata kuliah keamanan siber. Sebelumnya kami dari kelompok 8 kelas IK 2C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metodologi pengujian penetrasi dengan metode yang kami dapatkan, yaitu Open Source Security Testing Metodologi Manual atau OSSTMM. Sebelum kami memulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya di sini Alvina Putri Aulia, nomor presensi 2, dan teman saya Atina Nurfahmi dengan nomor presensi 05. OSSTMM atau Open Source Security Testing Methodology Manual adalah metodologi ilmiah untuk mengukur dan menguji keamanan operasional secara terstruktur dan dapat diulang. Dikembangkan oleh ISECOM. OSSTMM mencakup pengujian keamanan pada manusia, fisik, nirkabel, telekomunikasi, dan jaringan data. Berbeda dengan pendekatan berbasis risiko, OSSTMM fokus pada fakta yang dapat diverifikasi dan metrik kuantitatif, memastikan evaluasi keamanan yang objektif, akurat, dan bebas asumsi. Untuk versi dari OSSTMM yang terbaru adalah 3.02 yang terbit pada Selasa 14 Desember 2010. Untuk copyright dari OSSTMM memiliki hak cipta pada tahun 2010 yang dilindungi oleh ISECOM. Lisensi yang digunakan adalah Creative Commons 3.0 Attribution Non-Commercial No Derivatives. Kemudian organisasi pengembang dari OSSTMM. Pengembangnya yaitu OSSTMM dikembangkan oleh ISECOM atau Institute for Security and Open Methodologies, sebuah komunitas penelitian keamanan yang terbuka yang menyediakan sumber daya asli, alat, dan sertifikasi di bidang keamanan. Nah, apa sih tujuan utama dari ISECOM? Yang pertama yaitu mengembangkan metodologi pengujian keamanan yang terbuka dan dapat diandalkan, kemudian menyediakan panduan standar untuk pengujian keamanan operasional, kemudian yang ketiga memastikan metodologi pengujian yang didasarkan pada fakta dan bukan asumsi atau praktik umum tanpa verifikasi, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan sertifikasi resmi terkait pengujian keamanan. Kemudian untuk tujuan OSSTMM, untuk tujuan utama yaitu untuk menyediakan metodologi ilmiah guna karakterisasi akurat keamanan operasional melalui pemeriksaan dan korelasi hasil pengujian dengan cara yang konsisten dan andal. Manual ini dirancang sebagai dokumen penelitian keamanan yang bertujuan untuk verifikasi keamanan berbasis fakta serta penyajian metrik keamanan profesional. Kemudian untuk tujuan sekunder yaitu untuk menyediakan pedoman yang jika diikuti dengan benar akan memungkinkan analisis untuk melakukan audit OSSTMM yang tersertifikasi, memastikan hasil hanya berisi fakta yang berasal dari pengujian itu sendiri tanpa asumsi atau spekulasi. Baiklah, selanjutnya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti panduan OSSTMM dengan benar? Nah, jika panduan OSSTMM kita lakukan dengan benar, itu akan ada 6 hasil yang dijamin, yaitu yang pertama, pengujiannya telah dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, semua saluran keamanan yang relevan itu telah diuji. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengujian itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, hasil pengujian dapat diukur secara kuantitatif. Kemudian yang kelima, pengujian bersifat konsisten dan dapat diulang. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, itu hasil pengujian hanya berisi fakta yang dapat diverifikasi tanpa asumsi atau spekulasi. OSSTMM menggunakan 4-point proses dan trifecta untuk memastikan keamanan operasional. 4-point proses adalah konsep yang sering digunakan dalam eksperimen parapsikologi dan penelitian tentang fenomena persepsi non-lokal seperti remote viewing. Ada 4, yaitu pertama target, tester, earned, dan unknown.
Pertama, target yaitu objek atau lokasi yang menjadi fokus eksperimen. Kemudian tester yaitu individu yang bertanggung jawab untuk menguji atau mengukur hasil dari proses. Kemudian earth yaitu representasi dari faktor lingkungan, ruang, waktu, atau kesadaran kolektif. Kemudian yang terakhir yaitu unknown adalah elemen yang tidak diketahui atau mekanisme non-fisik yang mungkin berperan. Nah, setelah tadi dibahas apa itu 4-point process, kemudian bagaimana sih 4-point process dan trifecta itu digunakan dalam 10 langkah panduan manual OSS TMM. Yang pertama yaitu collect passive data, yaitu mengumpulkan data pasif. Kemudian yang kedua, actively test target, yaitu menguji target secara aktif. Kemudian yang ketiga yaitu analyze data return, menganalisis data yang diperoleh. Kemudian yang keempat, analyze emanation atau menganalisis emisi data. Kemudian yang kelima yaitu correlate and reconcile, yaitu menghubungkan dan menyelaraskan. Kemudian yang keenam yaitu determine and reconcile error, yaitu menentukan dan menyesuaikan kesalahan yang ditemukan. Kemudian yang ketujuh, derive metric, yaitu mengembangkan metriknya. Kemudian yang kedelapan yaitu correlate and determine optimum protection, yaitu menghubungkan dan menentukan perlindungan yang optimal untuk kasus tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu map the optimal operation state, yaitu memetakan kondisi operasional optimal. Kemudian yang ke-10 yaitu gap analysis atau analisis kesenjangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah studi kasus dalam penerapan panduan OSSTMM dalam sebuah kasus, di mana OSSTMM ini kita gunakan untuk menganalisis sesuatu sebagai keamanan cyber ya Mbak Ati. Ya, yaitu di mana kami menemukan sebuah jurnal yaitu security testing dengan OSSTMM pada Web Institut Teknologi Telkom Purwakarta. Nah, kasusnya itu apa sih Mbak Atina? Nah, di situ tuh kasusnya ada sebuah website itelkom.ic.id digunakan sebagai media informasi akademik dan penerimaan mahasiswa baru. Namun, keamanan website ini belum optimal dengan nilai actual security sebesar 79,5937. Untuk mencapai nilai keamanan sempurna yaitu 100, perlu dilakukan peningkatan keamanan dengan mengatasi vulnerability, weakness, dan concern. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan 4-point access dan trifecta pada studi kasus yang tadi? Yang pertama ada definisi cakupan, yaitu untuk mengidentifikasi aset utama yang perlu dilindungi, seperti database mahasiswa, sistem login, dan layanan akademik online, serta menentukan ruang lingkup pengujian termasuk keamanan jaringan, aplikasi web, dan kebijakan akses. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data, yaitu dilakukannya wawancara dengan pihak akademik dan tim IT untuk memahami sistem yang akan digunakan, serta menganalisis arsitektur sistem, layanan yang berjalan, serta mekanisme keamanan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian keamanan. Pada tahap ini melakukan uji penetrasi menggunakan alat seperti Nmap, Zenmap, Nikto, dan Bulls untuk mengidentifikasi celah keamanan. Kemudian juga menguji protokol keamanan enkripsi dan mekanisme autentikasi untuk mengetahui kelemahan dalam sistem. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi. Di sini menganalisis hasil pengujian dengan risk assessment value dan security test audit report. Kemudian juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keamanan sistem. Nah, tadi kan sudah ditentukan bagaimana sih OSSTMM dalam kasus ini digunakan dan kita menentukan 4-point process-nya. Kemudian dari 4-point process tersebut kita melakukan 10 langkah penyelesaian OSSTMM sesuai panduannya, yaitu yang pertama identifikasi aset. Tadi sudah disebutkan juga di 4-point prosesnya, yaitu menentukan data layanan, dan infrastruktur yang harus dilindungi. Kemudian kita harus fokus juga pada database pengguna, sistem login, dan API layanan akademik. Yang kedua yaitu identifikasi zona engagement, yaitu menentukan mekanisme proteksi yang ada, apakah ada seperti DMZ, firewall, atau sistem autentikasi. Yang
dan menganalisis interaksi antara aset dan usernya. Kemudian yaitu identifikasi scope, yaitu menentukan faktor eksternal yang berpengaruh seperti hosting, bandwidth, listrik, dan regulasi keamanan. Kemudian memastikan kebijakan akses yang diterapkan itu sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu analisis vektor serangan, yaitu menentukan sumber ancaman dari internal dan eksternal. Kemudian memetakan jalur ke sistem termasuk endpoint API, login admin, dan database server. Kemudian yang kelima identifikasi channel, yakni memilih kanal yang akan diuji. Misal dalam contoh kasus ini yaitu data network channel karena website beroperasi melalui jaringan internet. Kemudian yang keenam yaitu menentukan tipe pengujian. Nah, pada studi kasus yang kita bahas ini melakukan black box testing atau double blind test untuk memsimulasikan serangan dari pihak luar tanpa adanya informasi awal. Kemudian yang ketujuh yaitu implementasi pengujian keamanan. Nah, dalam studi kasus ini di jurnal ini juga dibahas bagaimana mereka menggunakan Kali Linux dan berbagai tools keamanan untuk melakukan pengujian celah dan keamanan pada sistem web. Kemudian yang kedelapan yaitu evaluasi keamanan menggunakan RIP and STR, yaitu menghitung nilai keamanan menggunakan risk assessment value dan melakukan audit menggunakan security test audit report untuk mendokumentasikan kelemahan-kelemahan yang sudah ditemukan dalam proses dari nomor 1 sampai dengan yang ke-7 tadi. Kemudian yang ke-9 yaitu membuat rekomendasi perbaikan. Misal untuk mengatasi vulnerability, bisa menambahkan anti-click checking X-frame option header, kemudian bisa menyembunyikan file sensitifnya dan mengaktifkan XSS filter pada browser. Kemudian juga bisa untuk mengatasi weakness dan concern-nya, yaitu setelah ditemukannya tadi beberapa kelemahannya, kita bisa mengimplementasikan notifikasi serangan atau instruction detection system. Kemudian juga bisa menambahkan sertifikat SSL untuk enkripsi data. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan evaluasi. Nah, dalam studi kasus ini, sistem saat ini memiliki keamanan 79.5937, sehingga masih kurang 20,99 poin untuk mencapai tingkat keamanan yang optimal. Sebelumnya memiliki tingkat keamanannya yaitu 79,5973 dan masih kurang 20,99 poin untuk mencapai tingkat optimal. Perbaikan pada kontrol keamanan dan penghapusan limitation yaitu vulnerability, weakness, dan concern diperlukan untuk meningkatkan skor keamanan tersebut. Nah, dari studi kasus yang sudah dilaksanakan oleh IT Telkom Purwakarta ini bisa membantu mereka memahami tingkat keamanan web mereka dan bisa memberikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sistem keamanan mereka berdasarkan data yang sudah mereka temukan dan sudah diukur serta diuji ulang tersebut. Nah, kesimpulannya adalah OSSTMM atau Open Source Security Testing Methodology Manual adalah panduan atau standar terbuka untuk menguji keamanan suatu sistem, baik itu jaringan, perangkat lunak, maupun proses bisnis. Sederhananya, OSSTMM membantu seseorang yang biasanya pentester atau penguji keamanan mengetahui seberapa kuat perlindungan sebuah sistem dengan cara menguji berbagai aspek keamanannya. OSSTMM dapat digunakan untuk memenuhi berbagai regulasi dan standar keamanan seperti ISO, IEC 27001, kemudian PCI DSS, dan NIST. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.